Oke, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya menonton video dari Opung lagi. Kali ini dari Rocky Gerung. Yang kali ini dibahas tentang etikanya, tentang tata bicaranya, atau tentang mengomentari orangnya. Ya, kita tahu Rocky Gerung seringkali mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas ya. Karena kalau orang berpendidikan gitu, yang dilihat bukan dari sekolahnya, tapi dari omongannya ya. Kita lihat gimana Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Betul ya. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Kau dengar ya kata-kata Bapak tadi, Rocky? Kau dengar ya? Nggak kau dengar itu, yakin aku. Karena terlalu sibuk kau mengomentari cincinnya si Hotman Paris. Iya juga ya. Cincin orang kau komentari. Cincin kau beli. Aduh. Jadi ya inilah yang dinamakan dengan etika, adab yang sesungguhnya. Dikatakan apa tadi? Kalau kau tinggi pendidikanmu daripada presidenmu, daripada pemimpinmu, jangan kau coba-coba hina. Betul. Ya, karena apa? Yang namanya seorang presiden, dia yang kita pilih, yang dipercayai sesuai dengan konstitusi, ya adalah orang yang memimpin bangsa ini. Kau kan bagian dari bangsa ini. Kau punya nik kan, iya kan? Dan di bawahnya itu, ya di kakakmu itu ada lambang Garuda kan? Oh tunggu dulu. Sekarang kau masuk ke kakak mana? Kau kan belum nikah kan? Oh iya. Kau masih numpang sama mamamu sama bapakmu. Tapi kau dengarkan ini, ya, dengarkan ini. Analogikanya seperti ini, analoginya. Kalau misalnya seorang anak itu menempuh pendidikan, katakanlah memang dia lebih pintar dari bapaknya. Bapaknya cuma tamatan SMA. Tapi anaknya bisa dikuliahkan sampai tamatan S1, S2, bahkan S3. Jadi karena sudah mentang-mentang sudah pintar, anaknya lebih pintar dari bapaknya, ya, secara akademik. Jadi suka-suka anak tersebut menghina bapaknya gitu. Enggak lah, ya. Mana bisa gitu. Padahal bapaknya lah yang memperjuangkan anaknya, bapaknya yang nyari uang untuk kuliah anaknya, bapaknya yang berusaha untuk mensejahterakan anaknya. Enggak logika kan? Kalau seorang anak sempat berbuat kurang ajar seperti itu, berarti itu maling kundang. Betul. Begitu juga kau. Kau kan rakyat biasa. Rakyat biasa ya. Sama seperti aku. Ya, sama-sama rakyat sama biasa. Kita. Jadi, sebagai seorang rakyat biasa, kita harus respect, kita harus hormati pemimpin yang sudah kita pilih. Katakanlah kau memang nggak pernah pilih dia, tapi sebagian besar rakyat ini sudah pilih dia. Betul. Mau nggak mau ya, kau itu harus menganggapnya, dalam tanda kutip menganggapnya sebagai pimpinanmu. Walau dalam otakmu nggak bisa kau terima dia sebagai pimpinanmu. Ya, seorang presiden itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan, dan juga kelangsungan hidup daripada rakyatnya. Itu perlu kau camkan. Makanya ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023. Pasal 218 itu yang mengatur bagaimana seorang presiden dan juga wakil presiden sebagai kepala negara itu dilindungi undang-undang harkat dan martabatnya. Gitu ya. Dan juga undang-undang itu berkata apa? Setiap orang di muka umum yang menyerang harkat martabat seorang kepala negara, maka dia berhak untuk dipidanakan. Itu
dengar itu ya. Untuk dipidanakan. Masalahnya 2023 Presiden Jokowi tidak terlalu tertarik untuk mempidanakan kau. Iya. Terlalu sibuk Pak Jokowi ya. Apa? Itulah hati seorang bapak. Dia berpikir, anakku ini ya, ini aja yang aneh tingkah lakunya. Memang ada aja yang aneh ya. Selalu. Bukannya masalah bisa tidak bisa, Rocky. Masalahnya mau tidak mau. Kebetulan Joko Widodo tidak mau. Begitu juga Bapak Prabowo. Kau berani ngomong seperti itu karena beliau itu tidak dilantik. Kau katakan dia bajingan tolol. Kau katakan juga wakilnya itu apa namanya, anak Wakanda yang bikin mules kalau setiap hari dilihat fotonya. Ya, kenapa? Kau pintar. Karena apa? Tahu kau dia belum dilantik. Iya, belum dilantik ya. Alasanmu loh. Mereka rupanya presiden dan wakil presiden ya. Kan belum dilantik. Kan belum sah. Iya kan? Ya sudah. Kalau kau kan memang nggak bisa kau dalam bersilat lidah berkata-kata kau is number one. Ya, tapi biar tahu kau, udah terlalu banyak model-model manusia sepertimu yang congornya nggak bisa dijaga di bangsa ini. Kebanyakan, sangat banyak. Maka orang yang berseberangan dengan pemerintah, orang yang sakit hati dengan pemerintah, orang yang tidak seide dengan pemerintah, hanya satu masalahnya, karena calon presiden mereka tidak lolos, itu aja. Dan mereka lah yang menjadi pengikutmu. Kau pintar cari pasar, iya kan? Bagaimana supaya kau tetap laku? Kau bikinlah hal-hal yang kontroversi, pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Begitu loh. Betul memang 37 kasus ya di kepolisian ya, kau nggak bisa ditangkap, kau belum bisa dimasukkan bui. Tapi itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Ini masalah waktu. Masalah waktu ini Bung Rocky. Ya, sekarang itu bukannya bilang apa, ya, memang betul, ya, sepak bola itu nggak terasa nikmatnya kalau nggak ada komentator. Tapi yang namanya komentator itu biasanya cukup hanya 1 dan 2 saja. Itu untuk di televisi, gitu loh. Ini televisi Indonesia terlalu banyak komentator. Terlalu banyak. Kau salah satunya. Jadi coba dulu, lebih gampang mana menjadi seorang komentator sepak bola dengan pemain sepak bola? Udah tidak perlu kau jawab. Karena kau udah tahu jawabannya. Masalah strategi pun begitu. Komentator lebih jago daripada pemain sepak bola. Masalah hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam pertandingan itu, komentator juga jagonya. Tuh kan, udah ku bilang kalau kau kasih ke kanan, nggak kebobolan kau. Begitu juga, ya, komentarmu yang kemarin itu sangat, sangat bisa dikatakanlah komentar yang sangat mencuri perhatian. Apa kau bilang? Anies tidak akan pernah jadi presiden. Karena apa? Karena akan ada Jokowi yang menghalanginya. Bukan Jokowi yang menghalanginya. Ini orangnya salah satu. Dan masih banyak 96 juta sekian kawanku yang lain. Itulah yang menghalanginya, biar tahu kau. Kau udah bisa kau baca permainan itu. Karena apa? Kau sudah lihat kekuatan ya yang ada di belakang Presiden Prabowo, presiden terpilih, dan juga di belakang kekuatan di belakang 01, yaitu mungkin orang yang kau dukung tapi nggak secara eksplisit kau dukung, ya kan? Itu dia, sama seperti contohnya seorang permainan Indonesia lawan, katakanlah Indonesia lawan Spanyol, ya, secara pengalaman kita sudah bisa tarik kesimpulan, aku udah tahu hasilnya itu. Indonesia pasti kalah, Spanyol pasti menang. Karena apa? Kita sudah bisa membandingkan kekuatan dari kedua tim tersebut, gitu loh. Salahkah kita mengeluhkan atau mengakui kekuatan lawan? Enggak salah. Salahkah kita pesimis terhadap terhadap kemampuan bangsa kita di dalam bermain bola itu? Itu yang salah.
Gitu loh. Optimisme tetap harus dijaga. Karena apa? Kalaupun kalah saat ini, belum tentu pertandingan selanjutnya kita tidak mempunyai peluang. Itu yang perlu kau camkan gitu loh. Ya kan? Kau terlalu banyak kau bergaul sama siapa? Si Faisal Assegaf. Jadi korslet. Tapi ngomong-ngomong, itu orang kan sudah bikin sudah bikin partai, ya kan? Kira-kira gimana ya? Udah bisa lah kau masuk ke situ pelan-pelan. Tapi kalau dia ini, si Rocky ini, nggak akan pernah mau masuk partai itu. Karena apa? Dia ini ciri khasnya ini pemain tunggal. Betul, pemain tunggal ini. Berani dia bilang A, yang lain bilang B. Takutnya masuk dia ke dalam partai itu bisa rusak. Daya rusaknya tadinya masih bisa dalam jangka waktu 3 tahun. Kalau masuk si Rocky Gerung, daya rusaknya itu jadi 3 minggu. Ya, hati-hati kau. Partai apa namanya? Partai Nasional Gotong Royong. Disingkat itu menjadi Partai Nasgor. Itunya. Iyalah, Nasional Gotong Royong. Salah itu singkatannya Partai Negoro. Kalau Negoro berarti Nasional Gotong Royong. Kalau Nasional Gotong Royong berarti yang cocok itu Partai Nasgor. Gitu loh. Karena apa? Karena memang di dalamnya itu isinya orang-orang yang suka main penggorengan. Apa kabar? Partai Nasgor. Hah? Sorry salah sebut. Partai Negoro. Gimana kira-kira? Sudah bersiap untuk pertarungan 2029? Oh maaf ya, masih lama rupanya. Kita nggak tahu ya kan? Entah nasibnya juga sama seperti Partai Umat kan begitu. Sebuah tindakan yang diambil dengan akal yang tidak sehat dan cenderung kurang waras, maka dia itu akan bermanifestasi sesuatu yang nggak bagus juga. Gitu loh, pasti itu. Udahlah, nggak usah nggak usah dipungkiri lah, ya kan? Kita bisa lihat kok partai-partai atau organisasi yang dibangun ya dengan unsur atau dasar sakit hati. Sakit hatinya pun juga dengan alasan karena dia kalah atau menang saja. Gitu ya. Kok kita jadi ngomongin Partai Nasgor ya? Dan juga ini ya, masalah masalah cincinnya si Hotman Paris. Sorry ya bro ya. Kalau misalnya boleh ku komentari ya. Kalau bicara tentang masalah cincin berlian Hotman Paris, sebetulnya nggak ada yang perlu kau komentari dari situ, karena itu adalah bentuk dari pencapaian dia ya. Kenapa bisa dia beli cincin berlian? Karena ada uangnya. Kenapa dia banyak uangnya? Karena dia berprestasi di dalam bidang hukum. Gitu loh. Maka wajar dong ketika dia begini-ginikan cincinnya di muka umum. Karena apa? Dia ingin menunjukkan bahwa ini adalah hasil kerja kerasku. Gitu. Kalau pengen kau gini-gini juga kau, ya kan? Ya walaupun gak ada, ya minimal cincin nikah gitu loh. Cincin nikah. Minimal cincin nikah. Itu dia. Udahlah, stoplah kau komentari cincinnya Hotman Paris itu. Bikin malu kau. Jangan seperti itu. Dan juga masalah pendidikan ya. Kau bilang kemarin itu ya, ijazah itu adalah bukti bahwa kita pernah bersekolah, bukan bukti bahwa kita pernah berpikir. Itu maksudmu kan? Jadi itulah alasan ternyata Universitas Indonesia terpaksa mengeluarkan kau karena kau nggak lulus S2. Karena legalitasmu sebagai seorang dosen itu tidak mencukupi. Di pertengahan jalan memang, ya kan? Cemana lah pula kau mau bisa selesai S2? Kau kuliah S2 nggak bisa selesai karena apa? Karena kau udah terkuras pikiranmu memikirkan bangsa ini. Nggak kau pikirkan lagi kuliahmu. Udah aku bilang samamu, nggak
Tidak perlu kau pikirkan kuliah bangsa ini, karena bangsa ini dan negeri ini sudah ada orang-orang yang kompeten untuk memikirkannya. Bukan cuma memikirkan, tapi mengeksekusi setiap kebijakan-kebijakan yang ada gitu loh. Ya, jadi udahlah. Ya, kalau masalah komentator sah-sah saja. Aku pun juga mengomentarimu nggak salah kan? Karena apa? Ya karena memang ada keresahan yang muncul dalam hatiku. Kau pun juga begitu. Kau ada keresahan yang muncul dalam hatimu. Keresahan kenapa? Ya keresahan supaya kau bisa tetap terkenal. Supaya orang bisa mengakui. Oke lah dulu ya. Inilah dulu kesimpulan dari Opung Parbelak tentang Rocky Gerung. Oke? Salam hormat. Salam NKRI harga mati. Itu dia ya, video dari Opung ya. Dia pembahasan dari Rocky Gerung ya, yang soal mengomentari Pak Presiden kita. Ya, dari Opung membahas ini kita harus ambil positifnya ya, karena kalau ambil negatifnya itu nggak akan bagus, nggak akan selesai. Karena di sini bagusnya banyak sekali. Bagusnya itu kita harus menghormati pemimpin kita, presiden kita, menghormatin pilihan rakyat Indonesia walaupun kita nggak memilih beliau misalnya ya. Itu harus kita hormati karena dia memang udah presiden kita gitu ya. Hormati pemimpin kita. Bukan mudah mengatur Indonesia sebesar ini ya. Kalau nggak kita yang bantu pemimpin kita, siapa lagi? Kita mau Indonesia maju, gak mungkin pemimpin kita kerja atau banting tulang atau nguras keringat seorang diri tanpa ada anggota-anggotanya. Kita inilah anggota-anggotanya ya. Jadi kerjasama yang bagus ya kan. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.